Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teologis normatif dalam memahami agama di era pluralitas agama di Indonesia. Yang pertama, materi tentang pengertian teologis dan normatif. Teologis adalah istilah ilmu agama yang membahas ajaran-ajaran dasar dari suatu agama atau suatu keyakinan yang tertanam di hati sanubari. Yang kedua ada normatif. Normatif adalah prinsip-prinsip atau pedoman-pedoman yang menjadi petunjuk manusia pada umumnya untuk hidup bermasyarakat. Jadi teologi itu ilmu agama yang membahas ajaran agama atau suatu keyakinan. Sedangkan normatif itu prinsip atau pedoman manusia untuk hidup bermasyarakat. Lalu pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya. Lalu yang kedua ada karakteristik pendekatan normatif teologis. Yang pertama ada loyalitas terhadap diri sendiri. Loyalitas terhadap diri sendiri adalah bahwa kebenaran keagamaan dimaknai dengan kebenaran sebagaimana dipahami oleh dirinya sendiri. Yang kedua ada komitmen, siap berjuang mempertahankan keyakinannya itu, siap berkorban, siap menghadapi tantangan dari pihak-pihak lain yang mencoba menyerang kebenaran yang telah mereka yakini secara mutlak. Yang ketiga ada dedikasi. Dedikasi itu diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap ritual keagamaan, antusiasme menjalankan keyakinan dan menyebarkannya, kerelaan untuk berkorban demi pengembangan keyakinan dan sebagainya. Selanjutnya ada signifikansi pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah. Dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Dari pemikiran tersebut di atas dapat diketahui bahwa pendekatan teologis dalam pemahaman keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk formal atau simbol-simbol keagamaan, yang masing-masing bentuk formal atau simbol-simbol keagamaan tersebut mengklaim dirinya sebagai yang paling benar, sedangkan pemahaman yang lainnya dianggap salah. Pendekatan normatif dapat diartikan studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal, formal, atau dari segi normatifnya. Dengan kata lain, pendekatan normatif lebih melihat studi Islam dari apa yang tertera dalam teks Al-Quran dan hadis. Pendekatan normatif dapat juga dikatakan pendekatan yang bersifat domain keimanan tanpa melakukan kritis kesejarahan atas nalar lokal dan nalar zaman yang berkembang serta tidak memperhatikan konteks kesejarahan Al-Quran. Pendekatan ini mengasumsikan seluruh ajaran Islam baik yang terdapat dalam Al-Quran, hadis maupun ijtihad sebagai suatu kebenaran yang harus diterima saja dan tidak boleh diganggu-gugat lagi. Yang kedua ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya seorang akan memiliki sikap mencintai dalam beragama, yakni berpegang teguh kepada agama yang diyakininya sebagai yang benar tanpa memandang dan meremehkan. Yang kedua ada kekurangan, dan kekurangannya ada 3 contoh. Yang pertama, bersifat eksklusif. Ketika seseorang meyakini sesuatu dengan kebenaran yang mutlak dan meyakini orang lain salah, maka ia akan menjadi pribadi yang tertutup, tidak mau menerima pendapat dan pemahaman orang lain. Yang kedua ada dogmatis. Pengertian dogma adalah pokok ajaran yang harus diterima sebagai hal yang baik dan benar, tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak boleh dibantah dan dirugikan. Yang ketiga ada tidak mengakui kebenaran orang lain. Pendekatan teologis normatif menghasilkan orang-orang yang tidak mengakui kebenaran orang lain karena menurut mereka yang mereka yakini adalah benar dan yang tidak sama dengan yang mereka yakini adalah salah.
Sekian penyampaian materi dari saya. Saya Anissa Yonitius mengucapkan terima kasih. Bye-bye.